tetap 2 rakaat karena secara akumulatif kalau Rasulullah itu lebih sering melakukan 2 rakaat. Oke. Wudhu tidak berpakaian tidak ada masalah karena tidak ada aurat atas diri sendiri, itu cuman bagian dari adab saja ya. Oke, pagi ya, September ceria. Bagaimana Agustusnya? Mantap ya guys. Agustus aku mantap banget teman-teman ya. Penuh drama dan sukses alhamdulillah ya. Ustazah, dalilnya boleh bahwa kita mengirimkan Al-Fatihah kepada orang meninggal. Ada dalilnya. Illam tastati faqra'u ummul Quran Al-Fatihah. Jadi bunyi dalil yang panjangnya, kalau ada orang tua meninggal, kirimkan khatam buat dia. Kalau nggak bisa kirimkan Yasin, kalau nggak bisa kirimkan Al-Fatihah ya. Sehat ya teman-teman ya. Allahumma rzuqni Allah atau Allahumma rzuqna di akhir video. Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna saat teman-teman sujud terakhir itu sama. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqna sama. Allahumma rzuqni artinya adalah ya Allah karuniakan kepadaku. Kalau Allahumma rzuqna ya Allah karuniakan kepada kami. Sama aja. Halo iya Mbak Narmia. Habis nifas bayar puasanya pakai fidyah. Kalau fidyah ya udah selesai berarti udah terganti puasanya ya. Oke, Ustazah, iya Mbak Adena, luar biasa ujiannya gitu ya. Semoga September jauh lebih baik ya. Kalau lupa duduk tahiyat awal gimana? Apanya gimana? Kalau terlupa artinya teman-teman lupa rakaat, teman-teman boleh sujud sawi. Tapi kalau rukunnya hilang, teman-teman ulang ya. Oke, bolehkah reuni campur laki-laki dan perempuan? Saya tidak nyaranin. Kalau memang mau bareng-bareng, kiri kanannya tetap perempuan dan pembicaraannya tidak boleh terlalu mengarah kepada jinsiyah. Jinsiyah ada yang tahu apa itu? Oke, jinsiyah itu adalah obrolan yang sifatnya pribadi. Kalau mau ngobrol juga, maka ngobrollah yang sifatnya tidak terlalu pribadi dengan lawan jenis ya. Siap Mbak Alfa, semuanya Mbak Rini, ya sehat ya teman-teman, Mbak Alfi, Mbak Tini, Mbak Mardiani, ya, kita doakan semoga Mbak Yeye dan Mbak Mardiani Allah sembuhkan ya. Amin, amin, Allahumma amin ya. Oke, alhamdulillah Mbak Narmia, Mbak Suliana ya. Oke, siap ya. Ustazah gimana cara mengatasi emosi saat kita sedang pengen marah? Udah sering kita spill doanya, yang baru mampir boleh dihafal doanya ya. Allahumma layinli qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku ya. Nah, jadi ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Nah, itu doa kalau kita lagi hati keras ya. Hati keras, suka sakit hati, suka galau-galau. Nah ini dia. Allahumma layinli qalbi. Ya Allah lunakkan untukku hatiku ya. Oke, bagaimana niat kodo fardu? Kodo hanya bisa dilakukan kalau Mbak ingat jumlah yang ditinggalkan. Sengaja aku kodo zuhur wajib atasku karena Allah. Mbak Dania, kalau lagi hamil usahakan kodo dulu, kalau nggak mampu baru bayar fidyah. Kalau udah fidyah ya sudah fidyah aja. Itu jelas dalam Al-Baqarah 185, puasamu itu lebih baik bagimu. Jadi lebih bagus kita ganti puasa. Kalau nggak sanggup boleh fidyah. Kalau udah fidyah udah ya. Kalau fidyah juga ganti puasa juga lah, bisa ganti puasa dong. Kenapa harus bayar fidyah gitu ya? Oke, sehat ya teman-teman ya. Siap Mbak Titin. Kalau Allahumma layinli qalbi ya. Ya Allah lunakkan untukku hatiku. Ustazah, iya. Halo Mbak Maizara. Gitu ya teman-teman. Bagaimana Ustazah sabar sedang sakit? Pertama, kita yakini bahwa ketika kita itu dalam keadaan sakit, kita yakini bahwa itu adalah ujian yang mana kalau kita sabar itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi kalau kita tidak sabar, maka kita akan dapat penyakit dan tidak dapat fadilah. Yang kedua, tetap ibadah saat sakit.
Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa ilam tastati qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Jadi orang sakit sholat dalam keadaan duduk. Fa ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan walaupun pakai impus, boleh tayamum dan boleh ditayamumkan. Ya, siap Mbak Gus. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama kita saling menggemari. Aku juga menggemari teman-teman semua, ya. Za, gimana cara agar selalu istiqomah dalam ibadah? Pas lagi naiknya iman, pas terus haid. Nah, teman-teman, kalau kita lagi istiqomah terhadap sesebuah ibadah, misalnya nih kita pengen istiqomah tahajud, kita udah bangun gitu kan ya, kita udah bangun tahajud, tahu-tahu kita haid. Caranya adalah tetap bangun. Kenapa? Karena kalau kita tahajud itu bukan soal iman saja, iya kan? Nah, tapi soal fisik. Nah, jadi kalau kita haid tetap bangun. Entah kita masak, entah kita zikir, entah kita baca Al-Fatihah doang, kayak gitu guys, tetap bangun. Karena kalau teman-teman gak bangun, nanti imannya turun lagi, fisiknya jadi menyesuaikan lagi ya. Jadi kalau teman-teman lagi haid, teman-teman tetap lakukan aktivitas seperti biasanya. Dan sungguh pun imannya lagi turun, itu tabiat imam, bukan cuman teman-teman yang rasain. Aku juga rasain, Ustadz-ustazah juga rasain. Halo Mbak Tika. Nah, kalau iman itu naik, kalau dia lagi naik, al-iman yazid. Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan. Ya, nggak apa-apa kok memaksakan diri dalam ibadah. Aman aja kok. Ya, Ustazah gitu ya. Jadi dipaksakan tuh nggak apa-apa. Dipaksakan bangun itu nggak apa-apa. Awal-awalnya aja kok ya. Ibuku udah usia 87 tahun. Sholatnya kadang mau, kadang enggak. Tergantung Mbak, kalau apakah dia sudah pikun. Kalau dia sudah pikun, dia tak wajib sholat, dia tak wajib puasa, dia tak wajib zakat, tak wajib nutup aurat. Jadi bagi teman-teman yang punya orang tua ini izin, nih andaikan nih maksud saya, ya kan? Andaikan teman-teman itu dalam keadaan orang tuanya pikun, jangan dipaksa untuk sholat, jangan dipaksa untuk nutup aurat, karena dia juga tidak berdosa atas itu semuanya. Kecuali kalau seandainya dia tidak pikun, ajak sholat, kalau nggak mau ya sudah. Kan pada dasarnya kita di akhirat itu masing-masing. Jangan sampai menyakiti ya teman-teman ya. Jangan sampai mengingatkan orang itu dengan menyakiti apalagi menggurui. Nggak boleh. Oke, saya biasa bangun jam 12 sampai terbit matahari, baca Quran 8 juz. Udah 10 harian malah haid. Nah ini dia. Jadi teman-teman usahakan baca Quran itu bagi yang belum ya. Ini bukan untuk Mbak Vivi, untuk kita semuanya. Istiqomah itu mulai dari hal yang kecil, lakukan terus yang kecil sampai kita risau meninggalkan yang kecil baru ditambah. Oke, saya ulang ya teman-teman ya. Lakukan dari hal yang kecil, terus lakukan hal yang kecil, lalu kemudian teman-teman risau kalau meninggalkan baru ditambah. Misalnya baca Quran 1 halaman dulu tiap hari, terus sampai 40 hari. Ya, setelah 40 hari teman-teman tuh akan risau tuh kalau nggak baca Quran yang 1 halaman itu. Kalau udah risau baru ditambah jadi 2 lembar. Nah, banyak di antara jamaah saya baca Quran sekali 3 juz. Habis itu 3 bulan gak baca-baca lagi. Baca Quran sekali duduk 2 juz. Habis itu 2 bulan gak baca-baca lagi. Nah, ini problem. Jadi, lakukan yang kecil, pertahankan yang kecil, lalu kemudian kalau udah risau ditinggalkan, baru kemudian kita naikkan. Sedekah subuh gitu juga. Ya, sedekah subuh gitu juga. Ya, betul Mbak Harni. Istiqomah tidak akan bisa kalau langsung banyak. Saya pastikan itu dalam hal apapun. Contoh, olahraga. Sekali main sepeda 3 jam. Habis itu badan sakit-sakit, besok nggak main sepeda lagi. Jadi pemula main sepeda itu 10 menit aja dulu. Lalu kemudian teman-teman terus lakukan sampai risau kalau nggak main sepeda, baru ditambah durasinya. Sama dengan baca Quran juga gitu. Awalnya cuman 1 halaman aja. Lakukan terus 1 halaman. Sampai kita risau meninggalkan, baru kemudian kita tambah. Saya teringat waktu kami ngafal Quran di pondok. Saya hafal 3 lembar. Teman saya hafal 1 lembar. Itu saya dipukulin. Padahal saya ngafal 3 lembar. Ternyata nggak boleh sama Pak Ustadz. Besok kita nggak akan nyetor lagi. Sedekah subuh 2000 aja dulu.
Jangan langsung 50.000. Kalau udah 50.000, nah besoknya teman-teman akan berpikir, ah kan kemarin udah 50.000, nggak usah ah. Jadinya teman-teman nggak bakal istiqomah. Sholat tahajud 2 rakaat aja dulu. Jangan sekali sholat 8 rakaat, besok 2, besok 8, besok 2, besok 4, besok 8. Pas males, teman-teman akan berpikir, ah kan kemarin udah 8, kayak gitu. Karena Allah itu menilai konsistensi. Baca sholawat juga gitu, 10 aja dulu sehari. Ya, setelah konsisten baru dinaikkan. Kalau teman-teman awal-awal ikut di kanal aku, teman-teman akan lihat cara aku membuat video. Awalnya cuma 1 kali sehari dan itu lama, sampai 40 hari. Hari ke-40 aku tambah jadi 2 video. Selanjutnya aku tambah jadi 4 video. Dan sekarang udah 8 video 1 hari. Apakah itu dari awal 8 video sejak aku ngonten? Tidak. Karena aku mengukur mentalitas. Jika belum mampu, jangan lakukan lebih banyak. Karena nanti kita jadi nggak konsisten. Dan 1,5 tahun aku ngonten, hanya 4 hari aku libur buat video. Kenapa bisa istiqomah? Padahal aku juga punya aktivitas yang lain. Karena style istiqomah, style konsistensinya kita lakukan. Gitu ya, jadi dia pelan-pelan dulu, satu dulu, sedekah 2.000 dulu, sedekah 3.000 dulu, baru kemudian kita naikkan. Nah kayak gitu. Kalau ada teman-teman mendengarkan konten-konten, ayo untuk lunas hutang baca sholawat 1.000. Kalau teman-teman langsung 1.000, saya yakin cuma seminggu, gak bakal sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun sholawatnya. Karena nanti dia akan selalu di drop. Kalau amal sudah di drop, dia cepat turun. Ya, apapun itu, apapun, pengen diet juga kayak gitu, pelan-pelan, nggak boleh buru-buru. Oke, Ustazah, gimana menghadapi orang ini udah tadi malam ya? Kalau dia selalu merasa dia tidak merasa salah, nggak apa-apa kita yang minta maaf. Karena kita minta maaf bukan karena kita itu salah saja, tapi kita minta maaf untuk menurunkan ego lawan bicara kita. Nah, tenang aja. Kadang-kadang orang yang ego itu, dia tidak tahu dia salah. Dia tahu aja dia salah, cuman dia tidak mau mengakuinya. Akan ada masa dia mengakuinya. Ingat, Allah Maha Pembolak-balik hati. So, aman aja. Ya. Zakat penghasilan dikasihkan ke pelanggan boleh enggak? THR Lebaran. Pastikan dia miskin. Kalau dia miskin, boleh. Ustazah, istiqomah dengan 40 hari. Gimana kalau terhalang uzur? Apa harus mengulang? Biasanya lebih lama prosesnya. Makanya kalau teman-teman lagi haid, ada amalan yang teman-teman ingin dapatkan. Misalnya teman-teman ingin tahajud tiap malam. Lagi haid tetap bangun. Lagi haid tetap bangun guys. Karena kan kita pengen konsisten. Entah kita kan nggak sholat, tapi tetap bangun ya. Karena kalau teman-teman nggak bangun, nanti nggak akan bisa lagi untuk istiqomah. Oke? Oke. Assalamualaikum saja. Kok sekarang jarang update ilmu? Apa saya yang kurang update? Aku buat video tiap hari. Mungkin TikToknya tidak FYP ke kanalnya teman-teman. Kalau TikTok aku masuk ke beranda teman-teman, coba di like atau komen supaya TikToknya memberikan terus video-videonya aku. Ya, oke. Ustazah, tahajud dulu apa taubat dulu? Terserah aja teman-teman. Tahajud dulu boleh, taubat dulu boleh karena dia sama-sama sunnah. Sholawat yang pendek, sholawat Jibril aja boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, saya ikut Ustazah sudah istiqomah rawatib dan duha. Doakan sah nambah witir dan tahajud. Nah, alhamdulillah begini cara yang benar. Jadi beliau ini rawatib dulu nih. Udah mantap rawatibnya, beliau tambah dengan duhanya nih. Udah tambah duhanya, baru witir dan tahajud. Harus seperti itu. Karena kalau langsung semuanya, saya pastikan nggak bakal bisa. Saya sudah banyak survei. Udah banyak banget survei ya. Saya sebelum menyampaikan, itu melakukan dulu. Udah sering saya survei. Udah sering banget. Ya kayak khatam Quran dalam 10 hari. Itu caranya gimana? Saya survei dulu. Kan khatam Quran kalau mau 10 hari itu, baca 6 lembar setiap habis sholat kan? Wah itu saya praktek dulu ya. Wah khatam Quran dalam 10 hari. Baca 6 lembar setiap habis sholat. Berarti 6 lembar subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti sehari 3 juz. Saya praktek. Wah pinggang sakit, mata minta ampun. Ya udah biru-biru Quran tuh saya lihat. Akhirnya saya survei lagi. Kalau mau khatam dalam 10 hari, baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat. Jadi tidak langsung 6. 3 lembar sebelum, 3 lembar sesudah. Ternyata mampu. Nah bisa jadi teman-teman juga mampu. Gitu loh. Ya, gak bakal bisa kalau di drop ya.
Ustazah, kalau pas sujud terakhir saya baca doa Nabi Ayub nggak apa-apa. Doa saat sujud terakhir itu nggak ada masalah. Kan teman-teman sujud terakhir nih. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu kan. Baca doa, doa apa aja. Kalau bahasa Indonesia boleh diucapkan, kalau bahasa Arab boleh di dalam terbalik. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan, kalau bahasa Indonesia boleh dalam hati. Nah, doa sujud terakhir yang paling masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja, ya. Oke, mantap ya. Nah, itu doanya. Ya Allah, berikan aku jalan keluar atas setiap masalah. Saya sholat rawatib. Kalau masih ada waktu, saya sholat tahiyatul masjid. Boleh selagi masih di masjid. Oke, sehat ya teman-teman ya. Kalau keluar kota 25 kilo, apakah jamak? Belum bisa kok 25 kilo. Ya, jamaah itu 85 kilo. Aku udah check out sholat rawatib dan witir. Mantap, Masya Allah ya. Jadi pelan-pelan kayak gitu ya. Iya, udah di check out nih, Mak. Ustazah, boleh nggak kalau lagi haid baca Quran di HP? Boleh. Halo Mbak Munawarah, Pak Langit Biru, boleh. Nah, misalnya Mbak Mimi Sweet, teman-teman lagi pengen konsisten baca Quran 15 menit sehari. Tahu-tahu haid, gas di handphone. Ya, yang penting istiqomah dulu guys. Nggak ada, istiqomah dulu yang penting. Oke. Nah, karena kalau nggak repot kita, kalau nggak istiqomah itu kita angin-anginan, mut-mutan ya. Oke, Ustazah, nah ini dia doa di 11 kali ya. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Usahakan 11 kali, tapi kalau enggak juga enggak ada masalah sih. Dua kali, 3 kali, 7 kali juga enggak masalah. Talak tertulis apakah dia termasuk talak? Tetap talak. Namanya talak kinayah ya. Istiqomah guys. Iya, istiqomah tuh pelan-pelan. Makanya ada yang nanya, Ustazah, cemana cara biar istiqomah? 1, mulai dari hal kecil. 2, jangan tambah sampai risau meninggalkan. Kalau udah risau, baru tambah. Gak ada jalan lain istiqomah, yang lain jalan buntu udah. Gak ada lagi yang lain. Kecuali kita dapat karomah dari Allah. Langsung kita taat. Gak ada jalan lain menuju istiqomah. Lakukan dari hal kecil, terus lakukan yang kecil sampai risau meninggalkan, baru tambah. Gak bisa... nggak bisa lagi teman-teman minggir kiri dan kanan ya. Ustazah, iya. Kalau lagi haid taklim di musola bukan di masjid boleh tidak? Musola dan masjid itu sama. Ada 4 ulama madhab yang membedakannya. Yang pertama adalah kita ada ulama madhab yang mengatakan tidak boleh masuk masjid 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Yang mana yang teman-teman ingin lakukan terserah. Kalau teman-teman ingin melakukan nggak ada masalah ya. Nah jadi kalau teman-teman ikut tim madhab yang masuk asal tak menetes itu nggak ada masalah. Atau tak boleh masuk 7 langkah nggak ada masalah ya. Ustazah, katanya kalau haid nggak boleh membaca Al-Quran. Dalam dalil dikatakan la yamassuh, tidak boleh menyentuh, memegang, menjinjing Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran ada yang mengharamkan, tapi banyak yang membolehkan kalau sekedar baca. Apakah itu di handphone? Apakah itu memakai sarung tangan atau memakai mukena? Makanya guru-guru ngaji kalau dia lagi haid dia tetap harus ngajar MDA dong, tapi dia nggak pegang Qurannya seperti itu ya. Ustazah, sholat duha jam berapa? 3,5 jam setelah adzan subuh. Ya, oke gitu ya. Ustazah, kalau kita tahajud taubat hajar witir, tapi sunnah nggak rawatib? Gimana? Tapi tak sunnah rawatib. Menurut aku, kalau teman-teman udah rajin sholat wajib, teman-teman perginya ke rawatib dulu. Karena rawatib itu sunnah muakkad, sementara duha itu sunnah biasa. Jadi lebih bagus kalau teman-teman udah konsisten sholat wajibnya, teman-teman tambah dengan rawatib dulu. Ya, rawatib itu ditambah. Baru teman-teman pergi ke witir yang sunnah muakkad, baru duha dan tahajud kalau bisa. Kalau mau random juga nggak ada masalah. Rawatib itu ada 2, ya, rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Sholat sunat rawatib itu terdiri dari 2, rawatib ba'diyah dan rawatib qobliyah.
Dan hukumnya ada dua. Ada sunnah biasa, ada sunnah yang sangat dianjurkan. Ada sunnah muakkad. Kapan dilakukan rawatib? 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, sebelum setelah maghrib, sebelum setelah isya. Untuk sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum asar itu sunnah biasa. Jadi tidak sunnah muakkad. Kalau mau teman-teman melakukan yang namanya daripada pusing, intinya sholat sunat rawatib boleh kapanpun kecuali habis subuh dan habis asar. Oke, habis subuh dan habis asar tidak ada rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Ya, apakah orang yang sudah bisa mengaji bisa dipakai ustadz, bisa disebut ustadz dan ustazah? Ustadz dan ustazah itu sebutan orang-orang terhadap dirinya. Kalau memang rasa-rasanya dia akhlaknya bagus dan di kampung itu, di desa itu dia bisa menjadi contoh, mungkin orang lain bisa menyebutnya ustadz dan ustazah. Tidak ada dosa untuk menyebutnya ustadz dan ustazah dan tidak ada juga keutamaannya, ya, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, tadi malam saya keluar darah haid, terus pagi ini enggak. Kalau dalam masa haid, tahan dulu ya Mbak, berarti dia haid. Kalau dia dalam masa haid ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau rawatib zuhur tapi waktunya dah jam 1 bisa enggak? Oke, teman-teman coba dengerin aku sambil tap-tap layarnya, share-share tautannya. Rawatib itu bukan sholat antara azan dan iqomah. Rawatib itu pokoknya adalah sholat saat sebelum dan setelah sholat fardu selagi masih ada waktu sholatnya. Contoh, azan zuhur jam 12. Teman-teman jam 1 siang baru sholat zuhur. Bisa nggak rawatib? Tentu bisa. Kenapa? Karena waktu zuhurnya masih ada. Rawatib dulu 2 atau 4 rakaat sebelum, lalu tahajud 4 rakaat, lalu kemudian rawatib dulu 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. Bisa, selagi masih ada waktu zuhurnya. Itu sama dengan sholat subuh. Rasulullah pernah bersabda, rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Sholat fajar itu setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Nah, orang udah pulang nih dari masjid, udah jam 5, tapi masih ada waktu subuh. Teman-teman boleh aja dulu sholat qobliyah subuh 2 rakaat, lalu sholat subuh 2 rakaat, selagi masih ada waktu subuh ya. Kalau tidak dalam masa haid, boleh ditunggu sampai zuhur nanti. Kalau masih bersih, boleh mandi ya Mbak. Kayak gitu ya Mbak Sri Devi. Zah, telat bangun sholat, tetap sholat subuh di jam berapapun tapi tetap berdosa. Batas akhir duha menjelang adzan zuhur. Tapi rekomendasi aku kalau bisa 1 jam sebelum adzan zuhur. Takutnya kalau udah mau masuk azan zuhur itu matahari tepat di atas kepala, itu sudah jadwal haram sholat karena itu jadwal ibadahnya orang Majusi. Sama-sama, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menggabung ngobrol-ngobrol santai bareng aku ya. Ngobrol santainya sulit juga ya. Oke, terus asarnya sudah datang tapi belum zuhur gimana? Apanya Mbak? Oke, niat sholat rawatib itu gimana? Oke, teman-teman coba dengerin aku. Niat sholat itu semuanya sama. Saya ulang. Nah, niat sholat itu semuanya sama. Oke, sama guys. Mau sholat apa niatnya? Mau sholat apa? Misalnya teman-teman mau sholat duha. Cuman mereknya aja yang diganti. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dah. Mau sholat apa lagi? Sholat tahajud. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Apa lagi? Niat sholat apa namanya? Rawatib qobliyah atau qobliyah. Sengaja aku sholat sunat qobliyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Apa lagi Mbak Latifah Awabin? Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu aja nyong, ganti labelnya aja. Ya, nah tapi sholat awabin ini dikerjakan dari maghrib
menjelang Isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau mau 6 rakaat, 2, 2, 2 ya. Manfaatnya adalah mengampunkan dosa dari pagi menjelang maghrib. Tapi ya waktunya dan merek sholatnya aja, labelnya aja ya yang diganti. Pakai usolli bisa. Usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Cuman kenapa saya selalu masih spill pakai bahasa Indonesia? Karena ada dalil khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya. Teman-teman nanti kalau aku ajak bahasa Arab untuk niat sholat jadi bingung. Makanya aku masih ajak pakai bahasa Indonesia ya. Kalau untuk bahas sholat niatnya pakai bahasa Indonesia masih bisa. Tetapi kalau dari salam sampai dari takbir sampai salam mesti bahasa Arab. Oke, Ustazah, iya, tahajud jam 4 masih bisa nggak? Tahajud witir bisa menjelang azan subuh. Selagi belum azan tentu masih bisa. Sama-sama teman-teman ya. Ustazah, kalau lagi haid tahlil. Wanita haid itu hanya dilarang sholat, puasa, baca Quran yang full Arab dan berhubungan badan. Selain itu masih dibolehkan. Sekedar zikir, kirim Al-Fatihah untuk orang yang meninggal itu masih bisa. Sholawat itu masih bisa. Ya. Kalau berziarah ke makam non muslim, kita berdoa dalam hati. Apa diam saja. Untuk ziarah ke makam non muslim dalam akidah Islam tidak akan diijabah teman-teman, karena terputus sudah antara doa kita dan non muslim. Begitu cara Islam memandangnya kalau dia sudah meninggal dunia. Oke, Ustazah baik sekali. Baik kenapakah teman-teman? Oke, gitu ya. Oke. Ya teman-teman juga baik nih, pada sabar semua nih. Ustazah, kalau sholat duha kalau sholat duha baru 2 rakaat diajak ngobrol bisa nggak terus lanjut sholat lagi? Oke, teman-teman sholat duha itu kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Selama masih ada waktu duha. Teman-teman misalnya jualan lalu tahu-tahu teman-teman sholat nih 2 rakaat. Ada orang yang beli, ya layani dulu, santai. Ambil wudhu atau nggak usah wudhu kalau belum batal, sholat duha lagi 2 rakaat boleh. Terus santai, makan dulu, ngopi dulu, buat sarapan dulu. Aku mau sholat duha lagi, boleh aja, nggak ada masalah teman-teman. Ya yang penting 12 rakaat. Siap Mbak Eli, ya gitu ya teman-teman ya, boleh aja. Jangankan duha, tarawih, tahajud pun bisa. Tahajud itu kan dari Isya sampai azan subuh kan. Nah kan misalnya teman-teman pengen lakukan 8 rakaat nih. Tertidur, bangun, tahajud dulu. Tertidur lagi karena galau mikirin masa lalu dan masa depan yang gak jelas, penuh misterius, terbangun lagi, tahajud lagi. Tertidur lagi, bingung lagi, bangun lagi, tahajud lagi. Gak apa-apa, yang penting selama sampai batas waktu subuh. Oke, gitu ya. Halo Mbak Neda, Mbak Irfa. Iya, alhamdulillah aku udah ngerti, mantep ya. Boleh teman-teman. Ya lelah aku lihatnya Iya benar ya, sama-sama sabar ya. Aurat sampai sepergelangan tangan ya teman-teman ya. Ustazah, amalan qobliyah sebentar kelewatan. Amalan qobliyah subuh apa aja? Qobliyah subuh itu sholat dan berdoa. Rasulullah pernah bersabda, Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Kalau bisa sih setelah azan kan teman-teman sholat qobliyah itu banyak berdoa. Karena saat sholat fajar atau rawatib qobliyah subuh itu doa kita mustajab ya. Doalah, ada loh guys yang nanya kayak gini guys, tapi aku bakal buatin videonya tuh udah ada di antrian. Ustazah saya tuh mau berdoa, bingung doanya apa. Ya teman-teman catat doanya, siap Mbak Bukning, catat.
yang teman-teman gak bisa merangkai-rangkai doa itu dicatat guys. Ya Allah, ya dicatat aja. Doa tuh dicatat aja guys. Ya kadang-kadang pas kita mau doa bingung kita mintanya apa ya kan. Dicatat aja doanya. Jadi ada satu buku doa gitu. Aku dari kecil doa catat teman-teman. Ya, walaupun aku udah termasuk pandai merangkai kata, tapi aku masih catat kok. Nah, cuman sekarang bedanya aku kalau doanya itu aku catatnya poin-poinnya aja. Kalau dulu itu aku catat semuanya, mulai dari kata-katanya, ya kan? Kok tahu sih Zah jam segitu lagi galau? Insya Allah aku tahu nih agak lain memang aku. Ini juga aku tahu, dengerin aku lagi live ada yang sambil baringan, sambil masak, ada yang sambil jemur, sambil nyetrika, ada yang pakai daster, ada yang daftarnya bolong. Aku tahu nih. Tuh, coba tebak, betul kan? Dan aku juga tahu kalau di antara teman-teman semuanya banyak yang sholat masih pakai kul aja. Nah, ya kan? Tahu aku agak lain memang. Nah, jadi kayak gitu. Doa tuh dicatat ya, teman-teman ya. Nah, sambil sarapan, ya kan? Nah, lagi motong sayur, hati-hati kepotong tangan. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Nah, sambil bersih-bersih. Nah, tahu aku. Sambil baring ya kan, nah kayak gitulah guys, tahu aku memang lagi gosok ya. Kemarin ada jemaah offline ku bilang, aku tuh udah dengerin ustazah tiap pagi malam dan ceramah-ceramah siang-siang tuh aku denger, aku udah tahu jawabannya karena udah hafal saking seringnya datang, udah hafal dia, tapi dia nggak bosan-bosan. Akhirnya beliau tetap dengar guys sampai masakannya gosong guys, padahal udah 1 tahun beliau ngikutin akun kita. Kok masih gosong bu? Nggak tahu saya. Padahal saya udah paham. Karena teman-teman banyak nanya tuh saya udah paham saja ya. Tetap aja masih gosong. Nah itu hati-hati tuh. Sambil jaga cucu. Padahal saya udah paham saja katanya. Karena kan udah aku ulang-ulang. Teman-teman kan nanyanya gitu-gitu kan. Nah tapi angus saja katanya kayak gitu. Tahu kan lagi sarapan, lagi nyetrika. Nah lagi ngepel. Waduh ya sambil jaga warung. Semoga barokah. Ustazah, saya sholat witir dikerjakan habis Isya. Oke, apakah masih mendapat pahala sunnah muakkad? Ya boleh lah, boleh. Halo Mbak Tini, lagi nginem, mantap. Boleh sekali teman-teman ya, boleh sekali. Jadi habis Isya teman-teman witir. Setelah itu teman-teman tengah malam tahajud. Silahkan, tapi jangan witir lagi. Ya witir cuma boleh 1 kali. Halo Mbak Virgo. Betul sekali Ustazah, kalau pagi sambil masak, siang sambil gosok. Sih. Siap ya, siap Mbak Bunda Rehan, ya Mbak Ros. Ustazah, apa? Sambil ngopi Mbak Japai, Masya Allah. Ya kan kadang aku sambil nyuci, ya kan lagi motong cabe, tuh kan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Telapak kaki aurat ya untuk kepada yang bukan mahram ya. Zah, saya dengar sambil dagang. Semoga dagangannya laris ya. HP ku kayak radio ya Allah Karim. Oke, teman-teman yang baru mampir dan terlambat melihat ceramah-ceramahnya aku, teman-teman boleh ke channel aku. Aku punya channel yang udah 300.000 subscriber, ceramah-ceramah panjangnya aku ada di situ. Teman-teman subscribe aja YT-nya aku, ya. Oke, Zah, zikir apa yang paling bagus setelah sholat sunat taubat? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siap Mbak Unililak gitu ya. Itu ya teman-teman ya, astaghfirullahalazim gitu. Nah, itu artinya apa? Bentar kita sematkan dulu. Bentar. Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah alladzi yang la ilaha illa, tiada Tuhan selain Dia, hayyu yang maha hidup. Halo Mbak Wani, Mbak SRC, al qayyum maha kekal wa atubu ilaih, aku bertaubat kepadanya. Siap Mbak kedai bawah atas ya. Oke, sambil zikir, Masya Allah. Mau sholat sunat duha? Boleh. Zak, kalau sholat duha nggak sempat wirid, gimana? Nggak apa-apa, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ikuti itunya aku, YT-nya aku, klik yang namanya mirip dengan nama TikTok-nya aku. Ustazah, aku mau Mbak Sitah, boleh Mbak Sitah. Nanti mandinya sekaligus aja, nggak apa-apa. Zak, kalau suami marah, lalu dia keluarin kata-kata tidak ridho. Guys, walaupun suami itu adalah pemimpin, maka ketidakridhoan dia harus bergantung kepada ketidakridhoan Allah. Teman-teman coba, ada suami yang ngomong kayak gini, aku nggak ridho kamu itu datang ke majelis taklim. Coba, kan lucu.
Nah, ya kan? Nah, aku tidak ridho kamu datang ke majelis taklim. Itu boleh dibantah, teman-teman. Karena Allah ridho kita ke majelis taklim lah, kok suaminya nggak ridho? La ta'ah indal ma'asi ya. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Jadi keridhaan suami harus bergantung kepada keridhaan Allah. Iya kan? Nah, gitu kan? Jadi ada suami yang aku tak ridho kau pakai jilbab, nggak bisa. Taat sama suami atau taat sama Allah? Taat sama Allah. Ya kan? Ketidakridhoan suami harus bergantung kepada ketidakridhoan Allah. Sama orang tua. Orang tua tuh kita taati, tapi kalau dia nyuruh kita buka aurat, jangan ditaati. Karena tidak ada taat dalam kemaksiatan ya. Siap-siap Mbak Yeyen, terima kasih ya. Ustazah, sholawat bushro boleh, nggak ada masalah. Ustazah, kalau berudu di tempat umum supaya nggak kelihatan aurat. Coba teman-teman dengerin aku mau sampaikan cara wudhu di tempat umum. Wudhu itu yang dibasuh cuman muka, tangan, kepala, kaki. Cuman itu yang wajib. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Kalau teman-teman wudhu di tempat yang terbuka, untuk perempuan itu tak boleh membuka auratnya. Pasang niat wudhu, sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil air, basuh ke mukanya, jangan dibuka hijabnya. Ambil air, basuh saja lengan bajunya. Jangan dising-singkan lengan bajunya. Oke, lalu kemudian ambil air, maka usapkan ke bawah anak rambutnya. Ya, kemudian ambil air atau usapkan saja sepatunya atau kaos kakinya. Khuf namanya. Nah, itu saking tidak wajibnya, itu saking wajibnya kita menutup aurat kita. Oke? Ustazah, boleh nggak tahajud di masjid, nggak keburu di rumah? Ya boleh aja. Misalnya teman-teman ke masjid, orang lagi ngaji-ngaji di masjid. Lalu teman-teman tahajud dulu, baru kemudian teman-teman sholat subuh, nggak apa-apa. Oke, Ustazah, iya berlinang air mata ketika sholat, menangis, batuk, pilek, flu, berdehem, sendawa, itu tidak membatalkan sholat. Oke, tetap 3 kali Mbak. Jadi jangan dising-singkan lengan bajunya. Ya, suami jarang dengerin ceramah. Tapi pas saya dengerin ceramah, ternyata diam-diam dia suka dengerin. Masya Allah ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman buat keluarganya juga. Itu ada anak jemaahku yang dia itu pengen jadi ustazah. Jadi dia itu sudah membuat video-video mirip pula kayak video aku ya guys. Ya, dia mau jadi ustazah nih lah. Anak jemaahku guys, lucu-lucu ya. Nah gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apakah ngelek atau aman? Ustazah, kalau dia nggak ridho istrinya umroh, harus ada solusinya. Dia harus ikut. Kalau sekedar nggak ridho aja nggak boleh. Karena jangankan umroh, ke masjid aja istri nggak boleh dilarang. Apa dalilnya? Idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'tu lahunna. Kalau istri kalian minta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Ini anjuran mengizinkan perempuan untuk melakukan ibadah. Ya. Oke, sholawat semuanya menenangkan hati, mendatangkan rezeki Mbak, termasuk Jibril, Bushro, Tibil Kulub, dan seterusnya. Zah, sholat wudhu dilakukan selagi masih ada wudhu, nggak ada masalah. Ya mau 1 jam setelah wudhu, 1 jam sebelum sholat, nggak ada masalah. Ya, siap Mbak Mailman, teman-teman sehat ya, Masya Allah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, tetap di positive vibration, berusaha untuk tetap ibadah, pelan-pelan tapi istiqomah, berhenti nyakitin hati siapapun, berusaha menghargai banyak orang, jaga wudhu 24 jam, insya Allah hati kita lebih tenang ya. Jadi dengan manusia nggak usah banyak-banyak masalah. Ya, kalau rasa-rasanya kita berteman banyak masalah, banyak gibah, coba dihindari aja. Tetap jalin silaturahmi, jangan terlalu sering kumpul pada hal-hal yang tidak menghantarkan kepada kebaikan. Oke? Gitu ya. Nah, sesimpel itu aja. Tuntut ilmu banyak-banyak, lalu kemudian tetap ibadah, istiqomah pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Ya jangan langsung semuanya kita kerjakan. Kan ilmu banyak nih. Ya kan? Jangan langsung semuanya kita kerjakan. Dengan manusia kurangi nyakitin hati orang lain, banyak harga orang lain, usahakan jaga wudhu, hati kita lebih tenang. Ya, oke, siap Mbak Rere. Oke, Ustazah, siap Mbak Rere.
Kalau istri ngebangunin suami sholat subuh, ya bangunin. Idza ra'al munkar falyughayyir, ya. Kalau kita melihat kemungkaran, kita ubah, teman-teman ya. Nah, ya pelan-pelan tapi konsisten, pelan-pelan tapi konsisten ya. Bentar ya. Ya Allah, saya sering salam tap-tap pernah bertanya sepanjang saya lihat ceramah Ustazah. Siap Mbak Dewa, terima kasih ya. Ustazah, kalau kita mendoakan anak kita, apa harus disebut namanya satu persatu? Enggak harus ya, teman-teman. Hanya boleh, teman-teman boleh anakku, anak laki-lakiku, anak perempuanku, gitu aja cukup ya. Ya, gitu aja cukup kok. Jadi nggak perlu sebut nama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga seperti itu. Ketika Rasulullah mendoakan pahala kurbannya untuk orang meninggal, untuk anak-anaknya itu tak pakai nama kok. Ya, untuk sahabatku kayak gitu aja. Ustazah, gimana kalau udah 1 tahun tak bersapaan? Waduh, jangan sampai tak bersapaan sampai 1 tahun. Aduh, Mak Jang, jangankan 1 tahun, 3 hari aja nggak boleh, teman-teman. Melewati hari Senin dan Kamis itu nggak boleh. Mahram, Mbak Mama Macan, mahram. Jadi nggak ada masalah, ya. Nah, kenapa di hari Senin dan Kamis? Jadi kalau mau bermusuhan jangan melewati hari Senin dan Kamis. Karena di hari Senin dan Kamis malaikat mencatat amal baik kita dan menyebarkan dan menyampaikannya kepada Allah. Jadi kalau kita tidak berpuasa, kalau kita tidak bersapaan melewati hari Senin dan Kamis, maka pada saat itu pula lah kita tidak akan dibawa catatan amalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Ustazah, bisakah sedekah subuh untuk dikonsumsi dana pengajian? Boleh, nggak ada masalah. Intinya untuk orang lain. Intinya untuk orang lain ya. Oke. Teman saya suka buang muka kalau ketemu saya, nggak ada masalah. Mungkin mukanya banyak, asal jangan kita yang buang muka. Oke, nah suami mengucapkan berpisah, apakah itu talak? Jelas itu talak. Tapi kalau talaknya masih tiga bulan itu boleh rujuk ya. Talaknya masih 3 bulan itu boleh rujuk. Tapi kalau setelah 3 bulan, kalau mau rujuk harus nikah ulang. Itulah talak 1 dan talak 2 ya. Talak 1 dan talak 2 sama. Dalam 3 bulan boleh rujuk, setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Mbak Mama Macan aman, itu adalah mahram ya Mbak Mama Macan. Ustazah, kenapa setiap saya tahajud selalu tegang? Tegang apanya? Oke ya, mukanya banyak, maksudnya itu berbaik sangkalah ya, insya Allah nggak apa-apa ya. Semoga kita tetap nyapa, ingat aja manusia itu hatinya bisa terbolak-balik. Oh ya, oke. Ustazah, habis sholat hajat yang aku baca doa jual tanah sampai 1000 kali, nggak ada masalah teman-teman ya, nggak ada masalah. Iya, si bom-bomnya lagi ogohan dia. Oke, sehat dia teman-teman. Kucing bom-bomnya ya, udah gede dia sekarang ya. Oke, Ustazah. Oke, berarti yang punya akikah nggak boleh makan daging akikahnya ya. Yang punya akikah boleh makan daging akikahnya. Jadi yang nggak boleh dimakan itu cuman yang nggak boleh dimakan itu hanya uang zakat ya. Uang kurban dengan uang akikah, uang kurban, hewan kurban dengan akikah itu boleh dimakan. Tapi uang zakat nggak boleh, atau barang yang udah kita zakatkan kita makan nggak boleh. Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya, sehingga teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ustazah, kalau sholat hajat setelah tahajud boleh apa enggak? Katanya kalau sholat hajat sebelum tidur, tidak. Jadi hajat itu bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam teman-teman. Jadi habis tahajud teman-teman sholat hajat nggak ada masalah, is okay, nggak ada masalah. Nah, sholat hajat itu bisa dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat dalam 1 hari. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Nanti salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Nanti setelah sholat sunat hajat, teman-teman banyak-banyak doa dan minta kepada
kepada Allah atas apapun hajat kita. Oke. Ustazah, kalau mau sholat witir 3 rakaat, cara pelaksanaannya 1 kali salam boleh nggak? Boleh. Witir kalau 1 rakaat maka pelaksanaannya adalah rakaat 1, 2-nya tidak pakai tahiyat awal, dia cuman ada tahiyat akhir aja. Ya, kemudian yang kedua adalah baca ayat pendek rakaat 1, 2, dan 3. Ya. Ustazah, bisa nggak kami pasang foto dan video di TikTok? Kalau foto video aku di TikTok nggak usah, aku udah ada akunnya teman-teman. Tapi kalau mau pakai foto teman-teman, video teman-teman, yang penting nutup aurat, nggak ada masalah ya. Ustazah, boleh nggak akikah sambil anaknya dinikahin? Maksudnya sambil anaknya dinikahin gimana Mbak? Ustazah, apa perlu kita mengkodo sholat? Kalau kita ingat jumlahnya bisa kodo, kalau nggak ingat nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau nabung buat kurban, terus dimakan hewan kurban itu nggak ada masalah. Makan hewan kurban, makan hewan akikah nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah makan uang zakat ya. Uang yang zakat. Misalnya nih kita udah zakatkan uang, lalu dia belikan makanan, lalu dia kasih ke kita, itu nggak boleh ya. Atau uang zakat yang tidak kita serahkan, itu nggak boleh ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat tidak? Oh ya, benar sekali ya. Ustazah, saat sholat garuk-garuk, kalau garuk-garuk dalam sholat lebih dari 3 kali, ada 2 pendapat. Imam Malik bilang batal, Imam Syafi'i bilang makruh. Oke. Nah, tapi kalau putus-putus, teman-teman, apakah aku putus-putus, guys? Oke, sebentar ya, teman-teman ya, putus-putus ya. Oke, bentar ya. Oke, sebentar ya. Coba-coba. Ini aku nggak terlalu jelas baca typingannya nih. Kalau puasa Daud harus terus-menerus kah? Kalau mau berhenti dulu boleh nggak? Boleh. Puasa Daud tidak wajib, dia sunnah aja. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sengaja aku makan sahur puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Siap Mbak Cici, Mbak Tia, sehari puasa, sehari tidak. Kapan? Seumur hidup. Boleh sebulan dulu nggak? Boleh. Boleh 2 bulan dulu nggak? Boleh. Boleh kalau sakit berhenti? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Membersihkan hidung dan telinga, apakah bisa membatalkan wudhu? Tidak. Ya, tidak batal wudhu ya teman-teman ya. Tidak batal wudhu. Oke, yang batalkan wudhu, Bu Ustazah, kalau sholat bersin terus gimana ya teman-teman? Kalau lagi sholat maka bersin, kemudian batuk, kemudian pilek, kemudian flu, kemudian sendawa, itu semua tidak membatalkan sholat, termasuk nangis. Nangis tidak membatalkan sholat ya. Nangis tidak membatalkan sholat. Saya ulang, batuk, pilek, flu, demam, nangis, itu semua tidak membatalkan sholat ya. Termasuk sedih atau keluar flu dihapus aja, nggak ada masalah. Itu dalam kitab fikih Said Sabiq ya. Ustazah, kalau sholat hajat di siang hari waktunya kapan? Kapanpun boleh, siang dan malam. Saya sudah sangat sering sampaikan, ada 5 sholat yang bisa kita lakukan kapanpun 24 jam. Yang pertama adalah taubat, kemudian hajat, kemudian istikharah, kemudian wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Senyum membatalkan sholat ya. Coba aku jelaskan sebentar teman-teman, boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Aku jelaskan apa saja yang dibolehkan, apa saja yang dimakruhkan, dan apa saja yang membatalkan sholat ya. Coba teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Pertama yang membolehkan dulu. Apa saja yang membolehkan, yang dibolehkan? Yang pertama, boleh hukumnya menangis dalam sholat. Oke. Yang kedua, boleh hukumnya batuk, pilek, flu, demam, atau sekedar sendawa dalam sholat. Itu boleh. Kemudian yang ketiga, boleh hukumnya menggendong anak di dalam sholat seandainya anak itu mengganggu kita.
Ya, kita gendong dia, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Gendong lagi, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud kalau dia ganggu kita. Itu boleh. Kemudian boleh hukumnya berpindah tempat sedikit kalau kita kaget nggak sengaja. Itu boleh. Nah, itu yang dibolehkan. Oke. Kemudian yang kedua, ada yang dimakruhkan. Dimakruhkan itu berarti dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Ya, apa contohnya? Yang dibolehkan masih belum selesai. Boleh kalau ada binatang peliharaan yang ganggu kita. Tegak kucing kita di ujung, kita arahkan sujud ke kanan, arahkan sujud ke kiri, itu boleh. Oke. Kemudian yang dimakruhkan dalam sholat. Apa saja yang dimakruhkan? Satu, menahan kentut dalam sholat. Berdeham boleh, yang tadi berdeham. Sekarang yang dimakruhkan. Yang pertama, menahan kentut dalam sholat. Jadi kentut itu bagusnya dilepas. Kalau ditahan, dia makruh. Boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Oke. Kemudian yang kedua adalah menguap dalam sholat. Nguap itu makruh. Boleh, tapi Allah tidak suka. Maka lebih bagus kalau kita nguap itu ditahan. Ya, ditahan nguap itu supaya apa? Supaya tidak dapat makruhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menahan uapannya saat beliau sedang sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, makruh hukumnya menutup mata dan menutup bibir dalam sholat. Jadi sholat itu usahakan buka mata, buka bibir. Kalau tutup mata, tutup bibir itu makruh. Kenapa? Rasulullah pernah melarang sahabat, kau ulang lagi sholatmu, ya, diulang lagi. Kau ulang lagi sholatmu, diulang lagi. Kau ulang lagi sholatmu, diulang lagi. Kenapa diulang terus ya Rasul? Jenggotmu tak bergoyang, kau tak buka ini mulutmu. Maka ini mulut buka, ya itu makruh kalau ditutup. Makruh itu kalau dikerjakan, contoh misalnya, satu, makruh hukumnya menguap dalam sholat. Kalau ada pertanyaan, kalau nguap juga gimana? Ya tetap sah, cuman nguapnya makruh. Ya, makruh itu Allah tidak suka, tapi sah. Menahan kentut dalam sholat makruh. Lah kalau kentut juga Ustazah, ya tetap sah. Kalau kentut juga, kalau lebih baik dibuang. Kalau ditahan, dia tetap sah. Cuman makruh saja. Yang ketiga, nutup mata, nutup bibir dalam sholat. Usahakan buka mata, buka bibir. Ustazah gimana tuh Ustazah kalau aku itu tutup mata, tutup bibir? Sah juga. Cuman Allah tidak suka aja. Ya, kemudian makruh hukumnya mengantuk dalam sholat, ya kan? Kalau mengantuk itu makruh, ya. Makruh itu Allah tidak suka. Tapi kalau ngantuk juga, ya nggak ada masalah. Aku suka kentut, ya boleh ditahan makruh. Kalau dibuang batal. Kalau batalnya cuman kentut, tidak perlu cebok. Tapi kalau batalnya kemudian keluar cairan karena kentut, cebok, ya kan? Saya orang yang selalu kentut, jadi cemana? Nggak apa-apa, masa kentut dilanjutkan sholatnya? Kalau kentut, ya ambil wudhu lagi, iya kan? Nah, rakaat ketiga udah pengen kentut, Mbak Vivi, ditahan makruh. Makruh tuh nggak dosa sih, cuman Allah tidak suka. Sholat berjemaah di masjid, tiba-tiba nahan kentut. Nahan kentut makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Apakah sholatnya sah kalau dia tahan? Apakah sah kalau dia tahan kentutnya? Coba jawab. Apakah sah kalau dia tahan kentutnya? Jawabannya adalah tentu sah, ya. Halo Mami Helen, iya ini motifnya motif 2 ini. Sah. Jadi makruh itu kalau dikerjakan nggak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Sama dengan gini. Kita dimakruhkan keluar dari masjid saat orang azan. Nah, jadi makanya aku kalau ceramah siang itu buru-buru cepat keluar masjid karena mau pergi ke ceramah sore. Kalau udah azan nggak boleh keluar aku. Ya, kenapa keluar masjid? Karena pengen sholatnya di tempat satunya supaya nggak terlambat. Ya, itu makruh. Makruh itu boleh tapi Allah tidak suka. Oke, gitu ya. Oke, itu hijabnya 2 motif. Ya, 2 motif dibuat kayak gini ya desainnya. Oke, Ustazah, sholat witir setelah sholat taraweh, setelah membaca Al-Fatihah, imam baca 3 kul. Iya, memang iya. Maksudnya gimana pertanyaannya?
Apalagi guys, saya paham makruh ya. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Misalmu rakaat kedua kentut. Kalau kentut ya ambil wudhu lagi ya. Halo entut. Ya pokoknya entut. Kalau entut tuh kentut tut, ambil wudhu lagi entut ya. Tapi kalau ditahan, sholatnya sah. Cuman menahan kentutnya adalah makruh. Oke guys, oke. Nah, tapi ada yang membatalkan sholat ya. Apa yang membatalkan sholat? Senyum, itu batal. Menahan tawa, itu batal. Ketawa, itu batal. Halo Mbak Adeka, ngomong pakai bahasa Indonesia, itu batal ya. Kemudian apapun yang membatalkan wudhu, itu batal ya. Kalau berkedip batal sholat enggak? Ya Allah. Nggak batal guys, masa sholat nggak bisa berkedip, repot urusan kita guys. Wajar ujung-ujungnya surat yang dibaca kul-kul aja kalau nggak boleh kedip. Kedip boleh dalam sholat ya, nggak ada masalah. Oke. Oke, iya. Sholat subuh tidak hafal kunut gimana? Sholat subuh tidak hafal kunut, yang menyuruh kita kunut itu cuman Imam Syafi'i. Tapi Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Jadi teman-teman mau ikut kunut Imam Syafi'i boleh, tidak kunut Imam Hanafi juga nggak ada masalah ya. Aku sering jalan jauh naik bis angkutan umum yaitu bus. Emang kenapa? Pertanyaannya apa nih? Teman-teman sholat dalam bus bisa ya, teman-teman tayamum seperti yang aku sering kasih tahu cara tayamum ya kan. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Ambil tangannya, oke. Kemudian tempelkan ke mobil, kemudian basuh mukanya, ambil lagi, basuh tangan kanannya terus sampai ujung, lalu tangan kirinya terus sampai ujung, udah langsung udah ya. Nangis tidak membatalkan sholat ya. Sholat di mobil, di mana arah mobil di situ arah kiblat. Aku sudah sering jelaskan nih ya. Ini berdiri Allahu Akbar, kalau ruku 30 derajat ya kan. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud ya. Jadi rukuknya 30 derajat, sujudnya minimal 45 derajat ya. Oke, Pak Muhammad Isa, kita fikih sunnah Said Sabiq menjelaskan ada hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama adalah senyum berlebihan, ketawa, kemudian menahan tawa, kemudian yang membatalkan wudhu, kemudian apalagi yang membatalkan sholat, keluarnya sesuatu dari kubur dubur atau di antara keduanya. Oke. Kemudian Mbak Fir, Ustazah, kalau keputihan membatalkan wudhu enggak? Keluarnya sesuatu dari kubur dan kubur atau di antara keduanya ya teman-teman. Kalau teman-teman keputihan, usahakan teman-teman apa namanya tuh guys? Cebok dulu, kemudian saat sholatnya nanti teman-teman gak usah pikirkan lagi. Saat sholat teman-teman gak usah pikirkan lagi. Oke. Siap Mbak Ririn ya. Ustazah, apanya? Sholat sunnah pakai mustakbilal enggak ada masalah, boleh pakai, boleh tidak ya. Ustazah, kalau kita sholat hadiah untuk anak yang sudah tiada, jadi sholatnya tetap untuk Allah. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu kan. Lalu kemudian salam kanan, salam kiri, baru nanti doakan anaknya yang meninggal ya, teman-teman kayak gitu. Jadi bukan doa untuk anak yang meninggal. Sholat untuk anak yang meninggal, bukan kayak gitu konsepnya. Teman-teman sholat untuk Allah, setelah sholat teman-teman doakan anaknya yang meninggal. Oke. Kalau keluarnya saat sholat abaikan, teman-teman, abaikan aja kalau keputihan keluar saat sholat. Halo Pak Askarudin, Ustazah, iya, setiap habis wudhu jam 3 malam lagi sholat, bangis, apa ini teman-teman? Oke, Ustazah, sebaiknya perempuan sholat di rumah atau di masjid. Perempuan tidak ada kewajiban ke masjid, tapi juga tidak ada dilarang ke masjid. Saya ulang ya, perempuan
tidak ada kewajiban datang ke masjid dan tidak ada larangan datang ke masjid. Perempuan tidak dilarang datang ke masjid karena dalam hadis dikatakan perintah kepada suami idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'zulahunna. Jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid maka izinkanlah dia. Ini adalah dalil bahwa perempuan dibolehkan untuk datang ke masjid ya. Ustazah, kalau sholat, kalau cairan bukan pipis batal nggak sholatnya? Kalau saat sholat teman-teman abaikan. Saat sholat mau dia keluar teman-teman, karena keputihan nggak terdeteksi ya teman-teman saat sholat ya teman-teman ya. Kalau sholat bersin tidak batal, kalau menguap itu makruh. Apakah bacaannya diulang? Tidak perlu diulang teman-teman. Coba dengerin aku. Kalau teman-teman sekedar nangis, batuk, pilek, flu, sendawa, itu boleh dalam sholat, nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman nguap, itu sholatnya sah. Halo Mbak Maladi, Mbak Nilam, nguap, sholatnya sah kok, nggak perlu diulang ya. Cuman makruh saja, mengantuk makruh saja, menahan kentut lanjut aja nggak ada masalah, makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik ya. Ustazah, menyusui anak kenapa Mbak? Ustazah, lupa rakaat gimana? Kalau lupa rakaat teman-teman boleh lakukan sujud sahwi. Ya, misalnya teman-teman lupa nih, ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Teman-teman pilih aja 2 dulu. Lalu kemudian teman-teman sholat kayak biasa. Maka setelah itu, setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kanan salam kiri teman-teman sujud dulu. Sujud Allahu Akbar. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud ya Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Kemudian Allahu Akbar. Ya, nggak usah baca apa-apa, sujud lagi. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, baru salam kanan, salam kiri, gitu ya. Jadi 2 kali sujud, 2 kali salam kalau teman-teman lupa rakaat. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi gitu dia. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Gak usah ada apa-apa. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Lupa kunut nggak apa-apa. Ya, betul Mbak Vivi. Lupa kunut nggak apa-apa. Kunut itu sunnah ya, nggak wajib ya, teman-teman ya. Oke, bacaan sujud tilawah 1 kali boleh, teman-teman, nggak ada problem. Oke, baca Quran tanpa suara gimana? Dia kan gini guys, aku cuekin bentar ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Nah, sebentar, aku mau jelaskan cara baca. Tadi ada yang nanya, keluar kentut dari farji gimana? Teman-teman, keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya, 3 lubang itu membatalkan wudhu ya. Mau dari farji, mau dari kubur, sama ya. Yuk kita lanjut teman-teman. Aku mau tadi jelaskan tentang cara baca. Cara baca itu kan ada 3. Yang pertama, tutup bibirnya dalam hati. Kapan kita melakukannya? Kalau di kamar mandi. Di kamar mandi kan kita baca doa. Iya kan? Masuk WC baca doa. Kita cebok baca doa. Keluar WC baca doa. Mau mandi junub baca doa. Mau mandi wajib baca doa. Mau wudhu baca doa. Di kamar mandi. Kalau di kamar mandi kita melakukannya, tutup bibirnya dalam hati. Oke? Kemudian adalah kalau kita lagi sholat. Sholat itu usahakan buka bibirnya bisi-bisi. Oke. Yang ketiga adalah kapan kita keluarkan suara kita kuat-kuat kayak saya. Nah, kuat-kuat kayak saya nih diusahakan saat baca Quran. Baca Quran itu jangan tutup jangan tutup bibir. Karena kita perlu menyesuaikan bacaan Al-Quran kita. Yang mana sa, yang mana ha, yang mana kho, nggak batal Bu Binsi.
Ya, yang mana ha, yang mana kho, yang mana ha, iya kan? Maka baca Quran tuh usahakan kuat-kuat. Tapi kalau zikir dan sholawat boleh kuat, boleh dalam hati. Ya, gitu ya teman-teman ya. Bersendawa tidak membatalkan wudhu, nggak ada masalah. Bersendawa, batuk, pilek, flu, nggak ada masalah ya. Oke, kalau lupa rakaat tetap sujud sahwi. Kalau lupa sujud sahwi ya tinggal diulang aja ya. Siap Bu Binsi. Ustazah keluar angin dari kemaluan. Keluarnya sesuatu baik dalam bentuk angin atau dalam bentuk cairan dari kubur dubur atau di antara keduanya membatalkan wudhu. Posting foto bareng teman yang tidak menutup aurat jangan dilakukan ya, kasihan temannya atau kita tak nutup aurat, jangan, nanti itu jadi dosa jariah bagi kita dan bagi teman kita. Saya sudah bilang tahun baru kemarin, yuk teman-teman hijrah yuk guys, kita jangan lagi posting foto-foto yang buka aurat, kan kita pengen hijrah nih ceritanya. Oke. Alhamdulillah. Ustazah, sholat syuruk apa sama dengan sholat duha? Beda. Sholat syuruk 1,5 jam setelah azan subuh, matahari muncul belum panas. Sholat duha 3,5 jam setelah azan subuh, matahari muncul sudah panas. Oke, beda dia. Sholat syuruk cuma 2 rakaat, sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Oke. Kok ustazah kebaca aja jawab pertanyaan cepat gitu. Ditengok satu ditahan di kepala. Nggak canda ya guys. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, darah luka tidak najis ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman luka, lalu teman-teman ambil wudhu, lalu teman-teman jangan kenakan ininya ya. Bersendawa tidak batal wudhu, tidak batal sholat ya. Gitu. Halo Mbak Oma, bersendawa tidak batal sholat ya. Aku jelaskan 3 jenis sholat ya. Sholat fajar, sholat syuruk, dan sholat duha. Coba teman-teman tap-tap layarnya, share-share tautannya. Tahan nafas dari sekarang sampai aku selesai menjelaskan. Oke, yang pertama adalah sholat fajar. Sholat fajar ini setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, saat matahari belum terbit. Rok'atanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Apa niatnya? Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, kayak sholat subuh aja. Oke, ini dilakukan pokoknya setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Walaupun jam 5 nggak apa-apa, walaupun udah orang pulang dari masjid nggak apa-apa. Yang penting teman-teman lakukan aja selagi masih ada waktu subuh. Oke. Kemudian yang kedua, 1,5 jam dari adzan subuh. Kapan itu? Itu adalah waktu syuruk. Kalau fajar matahari belum muncul, kalau syuruk matahari muncul sudah belum mengeluarkan panas. Lebih tepatnya 1,5 jam setelah adzan subuh. Niatnya adalah sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh aja. Nah antara subuh dengan syuruk kalau dilakukan di masjid dan berdiam diri di masjid di antara kedua ini dapat pahala haji dan umroh. Tapi kalau di rumah boleh sholat syuruknya. Cuman kalau sholat syuruk di rumah tidak dapat haji umroh, dapatnya pahala syuruk aja. Yang ketiga adalah sholat duha. Duha itu lebih kurang 3,5 jam setelah adzan subuh. Ya, jadi duha itu matahari muncul dan udah mengeluarkan panas. Kalau syuruk matahari muncul belum panas. Kalau duha matahari muncul sudah panas. Duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Boleh dilakukan 2-2-2, 2-2-2 atau 6 kali salam. Oke, gitu. Silakan dibuang napasnya ya. Jelas nggak teman-teman? Sholat syuruk dilakukan 1,5 jam setelah adzan subuh. Oke. Kalau uang sedekah kemakan nggak apa-apa mbak.
Oke, Ustazah sholat duha 7.30 boleh nggak? Tergantung daerah sih. Kalau di tempat aku udah boleh di Riau. Fajar itu sama nggak dengan qobliyah subuh? Sama. Jam 7 pagi udah duha belum? Wah, tergantung daerah teman-teman. Pokoknya guys, duha itu lebih kurang 3,5 jam sebelum adzan subuh. Setelah adzan subuh. Kalau di Bali jam 6 udah duha. Kalau di sini jam 6 syuruk pun belum. Jangan-jangan kan duha. Ya, gitu ya. Sholat duha itu tergantung daerah teman-teman semua sih, ya. Oke. Wakaf Quran minimal berapa? Satu Quran cukup, ya. Gitu. Siap Mbak Umi. Jadi fajar, syuruk, duha. Oke, fajar, syuruk, duha. Kalau di Jakarta kayaknya udah bisa sih 7.30, tapi teman-teman yang bisa memastikan ya. Oke, sehat ya. Ustazah, bolehkah sholat duha 4 rakaat 1 kali salam? Oke, teman-teman coba dengar aku. Tadi napasnya dibuang. Sekarang dengerin aku, tap-tap layarnya, kemudian share-share tautannya. Aku mau jelaskan cara sholat sunnah 4 rakaat. Oke, 4 rakaat. Nah, teman-teman, kan selama ini aku selalu bilang, sholat sunnah tuh dua-dua aja. Misalnya nih, sholat duha, 12 rakaat, dua, 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 dua. Qobliyah zuhur kan bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Kalau mau 4 rakaat, dua, dua, gitu kan. Misalnya sholat tahajud, dua, 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 kayak gitu kan. Cuman kan banyak aja nih yang pengen langsung 4 rakaat, 1 kali salam. Sebentar ya. Berarti kalau sudah sholat fajar nggak usah qobliyah subuh. Sama Mbak Linda, nggak perlu lagi. Fajar itu kan qobliyah subuh ya. Nah misalnya gini teman-teman. Tapi ada kita nih yang pengennya 4 rakaat 1 kali salam. Boleh. Mau sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Mau sholat duha 4 rakaat 1 kali salam. Mau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Silahkan. Tapi caranya beribet ya. Caranya susah. Yang pertama, niat sholatnya sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur atau sholat sunat duha atau sholat sunat tahajud 4 rakaat lillahi ta'ala. Kan gitu kan. Kemudian yang kedua, rakaat 1, 2, 3, 4 dianjurkan baca ayat pendek. Kemudian tidak ada tahiyat awalnya, langsung tahiyat akhir aja. Semua jenis sholat sunat kalau mau dilakukan 4 rakaat tidak ada tahiyat awal dan itu rawan sekali lupa rakaat. Maka kayaknya aku selalu nyampaikan dua-dua karena melihat kondisi dan teman-teman termasuk profil picture dan pertanyaannya. Kayaknya dari wajah-wajah profil picture miring-miring kayak gini lebih cocok dua-dua aja. Sedangkan dua-dua aja lupa juga rakaatnya, apalagi 4 rakaat langsung, ya kan? Nah, kayak gitu guys, dua-dua aja lah guys, pusing-pusing kali 4-4, ya, dan itu lebih afdol, ya kan? Oke, gitu guys. Ustazah, apakah ada fidyah hutang sholat? Nggak ada, fidyah itu untuk hutang puasa, ya. Oke, Mbak Fitrena, gitu guys. Iya dari profil picture teman-teman nggak yakin aku 4 rakaat ini sedangkan dua aja lupa suratnya pun kul aja terus dari zaman dahulu sampai udah mau tanda akhir zaman sholatnya pun kul terus kan repot juga ya kan tapi nggak apa-apa lah kul yang penting sholat sunnah ya kan. Oke siap Mbak Eli. Iya Ustazah, iya. Ketika sedang sama tetap mau kodo kalau rupa rakaat mau sholat sunnah tetap rupa rakaat tetap dia adalah sujud sawi kalau lupa. Kok tahu sih Zah? Aku kan tahu guys. Aku agak lain guys. Ya kan aku udah sampaikan. Aku tahu nih kayak yang kemarin juga aku bilang ini rata-rata nih dengerin live aku nih sambil masak, sambil nyetrika, sambil jualan. Nih, sambil buat kue, sambil pakai daster, tapi nggak bolong kayaknya, sambil baring-baring, ya kan? Lagi kerja. Tahu aku agak lain memang. Oke, gitu kan. Ustazah, iya, kalau kita sholat tahajud tanpa kita tidur terlebih dahulu, tetapi kita sudah menjalankan 3 waktu, apakah sah? Tidur dulu baru tahajud itu sah dan afdol. Ya kan, lagi nyetrika, ya kan? Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga cuman kurang afdol aja.
Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol. Itu aja. Boleh aja guys. Oke. Sambil cuci ya kan. Tahu aku. Kok Ustazah sampai tahu? Tahu lah. Agak lain aku. Oke, Ustazah lagi masak ya kan. Sambil olahraga. Masya Allah ya. Sambil kerja ya kan. Oke. Oh, nggak membatalkan wudhu Mbak Samiem, nggak apa-apa. Ustazah, apakah kalau datang bulan boleh mengaji? Teman-teman, mengaji itu Al-Quran maksudnya ya. La yamassuh illal mutahharun. Tak boleh, nggak apa-apa. Sambil-sambilan nggak masalah, nggak apa-apa kan Zah? Nggak apa-apa teman-teman. It's okay ya, nggak ada masalah. Sambil rembahan, sambil nyapu, nggak ada masalah. Wanita haid, apakah dia boleh baca Quran? Kalau mau cari Quran yang ada terjemahan atau yang ada di handphone ya. Iya Mbak Trati ya, sambil senderan sambil sarapan silahkan, nggak apa-apa teman-teman ya. Ustazah, kalau sedih lagi bingung masalah belum kelar, rasanya putus asa. Oh, jangan putus asa. Wala taqanatum min rahmatillah, innahu la tai'asum min ruhillah ilal qaumil kafirin ya. Jangan pernah putus asa, pasti ada jalan selagi masih ada harapan. Banyak doa, banyak berusaha. Ya, insya Allah takdir bisa diubah dengan doa. Semoga Allah berikan jalan keluar. Baca doa dimudahkan urusan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Catat guys. Allahumma yassir wa la tu'assir. Macet, bingung. Allahumma yassir wa la tu'assir. Mau masuk ke Raudo, bingung, takut macet. Allahumma yassir wa la tu'assir. Mendengarkan ceramah ustazah, pening kepala, nggak ngerti-ngerti. Allahumma yassir wa la tu'assir. Kayak gitu guys. Iya kan? Nah, iya Mbak Fatim kayak gitu ya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Nah, itu doanya. Oke. Oke, siap. Mbak Mami, Mbak Renata ya. Ustazah, apa doanya orang yang punya hutang cepat bayar? Oke, untuk membayar hutang aku pernah hafal, tapi kalau untuk orang lain agar cepat bayar nanti aku hafal dulu ya, teman-teman ya. Aku hafal dulu. Sedangkan supaya cepat bayar hutang aja aku baru hafal kemarin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya kan? Nanti aku hafal ya guys. Oke, aku buatkan videonya. Ustazah siap ya. Oke, Ustazah mengikuti zikir di HP dapat pahala. Sama ya, dapat pahala ya. Ustazah, apakah berdosa kalau satu kamar sama suami tapi tidak sama tidur? Enggak dosa. Yang penting tidak ada, yang penting kedua-duanya sama-sama ikhlas ya. Sama-sama ikhlas ya. Ustazah, ya Allah mudahkan jangan persulit ya. Siap Mbak Liva, ya. Zah, saya menemukan uang suami saya jatuh tanpa sepengetahuan suami saya. Apakah dosa? Ya kembalikan ya. Ya kembalikan ya teman-teman ya. Jangan diambil ya. Yang penting dia udah ngasih nafkah ke kita ya. Oke. Ustazah, iya. Sholat malam cuma tahajud boleh enggak? Enggak pakai hajat boleh, enggak apa-apa. Tahajud aja dulu Mbak sampai Mbak konsisten. Setelah itu kalau Mbak mau tambah sholat hajat silahkan ya. Yang penting konsisten dulu tahajudnya. Ya enggak ada masalah, pelan-pelan aja ya. Ustazah, iya sama-sama ya. Ustazah, nemu uang di kantong suami kalau diambil gimana Zah? Bilang sama dia itu uang dia. Yang penting dia udah kasih nafkah ya teman-teman ya. Zah, bolehkah datang pengajian? Ustazah, datang pengajian boleh teman-teman. Kalau lagi haid ke masjid itu ulama mazhab berbeda 4 pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah teman-teman mau ikut yang mana. Oke.
Ustazah, jualan barang dikreditkan riba nggak? Enggak, selagi teman-teman nggak kasih denda orang itu kalau orang itu nggak bayar. Oke. Ustazah, subuh di tempatku jam setengah 5. Duha berarti 7.30 lah. Ya, 7.30 itu lebih aman ya. Ustazah, sama-sama Mbak Ngelhart ya. Ustazah, berdosakah orang tua carikan jodoh untuk anak? Tidak berdosa, tapi nggak boleh dipaksa. Terbukti ketika Rasulullah memberikan Utsman bin Affan kepada Fatimah, Fatimah nggak mau dan Rasulullah tidak memaksanya, gitu ya. Ya, tetapi ketika Fatimah mintanya Ali bin Abi Thalib, tapi Rasulullah mengiyakan. Jadi nikah paksa itu haram ya. Ustazah, setelah sholat sunat awabin, apa doanya? Terserah. Setelah sholat sunat awabin, doanya terserah. Mau istighfar banyak-banyak juga nggak ada masalah ya. Ustazah, minjamin uang ada bunga dosa. Jelas itu riba. Ustazah, sholat duha jam 10 masih bisa. Sholat duha jam 10 masih bisa. Oke. Oke, enggak, sholat duha jam 10 masih bisa ya. Ustazah, Ustazah, kalau sholat tahajud nggak pakai witir gimana? Nggak, sholat tahajud nggak pakai witir nggak ada masalah ya teman-teman ya. Tahajud nggak pakai witir nggak ada masalah ya. Karena kalau sholat tahajud itu hukumnya sunnah, tapi witir itu hukumnya sunnah muakkad. Lebih baik witir sih walaupun nggak tahajud ya. Ustazah, iya. Sholat fajar sama dengan qobliyah subuh sama ya. Ustazah, kalau sholat sunnah Al-Fatihah aja gimana? Nggak apa-apa. Sholat sunnah Al-Fatihah saja atau sholat wajib Al-Fatihah aja nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iftitah dengan ayat pendek itu sunnah ya, bukan wajib ya. Iftitah dan ayat pendek itu sunnah, tidak wajib. Oke. Kredit rumah itu termasuk riba. Perempuan boleh ke makam nggak? Boleh. Ada dalil kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi wanita itu boleh ziarah kubur ya, teman-teman ya. Ustazah, apa doa agar cepat dapat momongan ya? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian.